kalau kita menggunakan layanan taksi itu termasuk layanan apa sih? Aku jadi penasaran tentang layanan ini. Halo Fauzan, salam kenal. Sebelumnya perkenalkan saya Afzoli Rahman. Jadi kamu penasaran nih tentang service request ini? Nah, aku bisa jelasin nih apa itu service request management atau yang sering kita sebut permintaan layanan. Nah, sebelum itu, ayo kita berpindah ke slide selanjutnya. Nah, jadi service request management itu adalah proses dari ITIL versi 4 yang bertujuan untuk menangani permintaan layanan dari pengguna atau pelanggan, dan salah satu topik dari ITIL versi 4 adalah service request management. Lalu ada juga pengertian lain nih, yaitu proses terstruktur yang dirancang untuk mengelola permintaan layanan dari pengguna atau pelanggan untuk memastikan penyampaian layanan yang efisien dan efektif. Aku paham nih apa pengertian dari service management ini. Tapi proses apa aja sih, Fish, yang terlihat di dalam service ini? Untuk proses yang terlihat atau terlibat ya. Oke, aku akan memberikan penjelasan apa aja sih proses yang terlibat di service request ini. Oke, apa aja sih proses yang terlibat dalam service request ini? Proses ini melibatkan proses menerima, mengkategorikan, memprioritaskan, menyelesaikan, dan memonitor permintaan layanan. Dan tujuannya juga untuk mengolah permintaan layanan agar lebih efisien. Fish, kalau untuk proses kurang lebih begitu ya. Lalu Fish, seperti yang kamu bilang tadi, memangnya tujuan hanya untuk meningkatkan efisiensi saja? Oh, bukan hanya itu. Sini aku jelasin tujuan dari service request ini. Nah, pada dasarnya tujuannya bukan hanya meningkatkan efisiensi saja, tetapi juga meningkatkan kepuasan pengguna dan juga memperbaiki komunikasi dalam layanan. Oh iya Fish, kalau bicara soal service request management, komponen kunci apa saja sih yang harus ada dalam proses ini? Untuk komponen kunci ya. Oke, sini aku jelasin. Yang terpenting yaitu portal permintaan, yang dimana tentu saja untuk meminta layanan, dan sistem yang dibutuhkan untuk mengelola status layanan. Lalu, tim dukungan yang bertanggung jawab menangani dan menyelesaikan permintaan layanan. Dan terakhir nih, basic pengetahuan dari service management ini agar membantu layanan untuk menemukan solusi yang terbaik. Oh, jadi begitu ya, Pis. Bagaimana sih proses dari tim manajemen terkait service request management ini? Oke, kita lanjut dari proses dari tim manajemen terkait service request management, yang mana tentunya customer mengajukan permintaan layanan melalui portal dan lain-lain. Lalu penilaian dan memprioritaskan customer melalui tim dukungan, dan tim ini menilai permintaan. Selanjutnya menentukan prioritas dan menentukan jangka waktu, penugasan dan penyelesaian seperti komponen utama tadi yang sudah jelaskan. Pada fase ini, tim dari teknisi ini harus memahami pengetahuan lebih lanjut mengenai service request ini. Dan terakhir yaitu memonitoring tim, yaitu memantau kemajuan dari layanan yang telah selesai. Nah, langsung saja kita ke aktor yang terlibat pada service request management ini. Pada umumnya hanya 3 aktor yang terlibat, tapi apabila digunakan dalam perusahaan besar, aktor akan lebih banyak atau kompleks. Berikut ini saya akan memberikan gambar umumnya, seperti pengguna yang mengajukan permintaan layanan, lalu tim dukungan untuk menerima, menilai, dan menyelesaikan masalah apa yang diajukan dari pengguna, lalu manajer yang mengelola dan memastikan efisiensi dari layanan. Waduh, untuk contoh simpel aja kayaknya sulit mengerti aku nih. Bisa gak berikan aku contoh studi kasusnya, Pis? Of course Dan, aku punya nih 3 contoh studi kasus service request management. Yang pertama itu contoh dari service management oleh IT support, di mana pengguna mengajukan permintaan masalah seperti reset password atau masalah server. Nah, tim IT tersebut memberikan solusi seperti yang pertama yaitu membuat portal layanan mandiri untuk permintaan seperti reset password otomatis. Yang kedua itu sistem ticketing dengan prioritas berdasarkan tingkat keparahan, misalnya masalah server mendapat prioritas lebih tinggi. Lalu juga yang ketiga itu otomasi tugas sederhana seperti script reset password. Lalu yang keempat itu notifikasi status permintaan secara real time kepada pengguna. Maka hasilnya tim IT memiliki waktu penyelesaian lebih cepat dari reset password otomatis yang dapat dilakukan dalam hitungan menit. Lalu peningkatan produktivitas di mana tim IT dapat fokus pada masalah strategis. Dan selanjutnya kepuasan pengguna meningkat di mana mereka memiliki akses yang lebih cepat ke solusi masalah mereka. Selanjutnya yaitu HR service. Karyawan mengajukan permintaan untuk cuti, pengajuan dokumen atau pelatihan. Perusahaan harus memberikan solusi yaitu sistem pengelolaan permintaan HR terpusat dengan formulir digital untuk pengajuan cuti, dokumen, atau pelatihan. Persetujuan otomatis untuk permintaan sederhana, misalnya pengajuan cuti sesuai kebijakan yang telah ditentukan.
Lalu pelacakan status permintaan seperti dokumen yang sedang diproses atau jadwal pelatihan. Maka hasil dari solusinya akan menjadi seperti efisiensi administrasi meningkat, di mana proses manual digantikan oleh sistem otomatis. Lalu, karyawan dapat memantau status permintaan mereka tanpa harus menanyakan HR secara langsung. Dan penghematan waktu, pengajuan, dan persetujuan permintaan dapat dilakukan dalam waktu yang lebih singkat. Oke, yang ketiga yaitu customer support, di mana pelanggan mengajukan permintaan untuk informasi produk, pemesanan, atau pengembalian. Perusahaan harus memberikan solusi seperti chatbot untuk menjawab pertanyaan umum pelanggan secara real time, dan sistem pengelolaan permintaan pelanggan dengan SLA yang jelas, misalnya semua pengembalian diproses dalam 3 hari kerja. Selanjutnya, integrasi dengan CRM untuk memberikan respon yang lebih personal kepada pelanggan. Maka hasilnya kepuasan pelanggan meningkat, permintaan pelanggan dijawab lebih cepat dengan chatbot dengan SLA yang terukur. Dan tim customer support dapat fokus pada permintaan yang lebih kompleks dan respon cepat dari pengalaman positif mendorong loyalitas pelanggan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Zan, contoh service request dari contoh studi kasus yang berbeda. Jadi ada yang mau ditanya lagi nih? Dari contoh tadi, manfaatnya kita jadi lebih efisien ya Pis. Dan juga aku merasa lega nih saat keluhanku dilayani langsung. Oke Pis, aku sudah paham apa itu service request management. Nanti dulu Zan. Selain efisien, manfaatnya tidak hanya itu. Manfaat lainnya seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan kepuasan pengguna seperti yang kamu bilang tadi, kamu udah lega nih saat keluhanmu dilayani. Oh iya Pis, terakhir nih, biasanya apa aja sih tantangan dari service request management ini? Untuk tantangan ya udah deh, sini aku jelasin di next slide. Tantangan utama adalah menyatukan sistem manajemen permintaan layanan dengan sistem lain yang sudah ada, seperti sistem HR, CRM, atau ERP. Misalnya, sistem permintaan layanan perlu terhubung dengan CRM untuk memberikan data pelanggan secara otomatis ke tim customer support. Nah, hambatan ini seperti perbedaan format data API yang tidak kompatibel atau kebutuhan pengembangan custom. Lalu, banyak pengguna tidak terbiasa dengan sistem baru atau tidak memahami cara menggunakannya dengan benar, yang dapat menyebabkan kesalahan atau kelambatan dan pengajuan permintaan. Contohnya, karyawan yang mengisi formulir permintaan dengan data yang tidak lengkap karena tidak memahami prosedur. Dan juga dari segi manajemen, tim yang bertugas menangani permintaan harus terampil, termotivasi, dan mampu menangani beban kerja yang bervariasi. Contohnya, jika tim tidak dikelola dengan baik, permintaan prioritas tinggi bisa tertunda karena kurangnya koordinasi atau beban kerja yang berlebihan. Oke, kesimpulan ini Jan. Manajemen permintaan layanan ini atau service request management ini adalah aset berharga untuk organisasi yang ingin meningkatkan efisiensi, kepuasan pengguna, dan efektivitas operasional. Implementasi yang tepat untuk membutuhkan perencanaan, integrasi sistem, dan pelatihan pengguna yang komprehensif. Oke, kali ini aku udah benar-benar paham apa itu service request management dari framework ITIL versi 4. Terima kasih Bis atas penjelasannya. Oke, sama-sama Zan. Untuk itu, kamu jangan lupa ya terapkan nanti jika memiliki perusahaan. Baik, mungkin ini sekian dari penjelasan dan percakapan kami. Lebih kurang mohon maaf. See you on the next time.